Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif anak menurut Vygotsky. Nah, ini adalah seorang Vygotsky. Terlebih dahulu kita akan mengenali siapa itu Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky lahir dengan nama Lev Simkovich Vygotsky pada tanggal 17 November 1896 dalam keluarga non-religius kelas menengah Yahudi Rusia. Ayahnya adalah seorang banker. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Sebelumnya, ia lebih menyukai dunia sastra. Awalnya, ia menjadi guru sastra di sekolah. Namun, pihak sekolah juga memintanya untuk mengajarkan psikologi. Padahal, ia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal di Fakultas Psikologi sebelumnya. Namun, inilah skenario yang membuatnya menjadi tertarik untuk menekuni psikologi. Hingga akhirnya, ia melanjutkan kuliah di program studi psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Judul disertasinya mengenai Psychology of Art. Lev Vygotsky adalah seorang psikologi yang berasal dari Rusia dan hidup pada masa revolusi Rusia. Vygotsky dalam menuangkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Perkembangan pemikirannya meluas setelah ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan ia menderita penyakit TBC. Kita lanjut mengenai 3 konsep teori kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama yaitu konsep zona perkembangan proksimal. Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi jika dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Yang kedua, konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Yang ketiga yaitu bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak-anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Selain itu, teori Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak menurut Vygotsky. Vygotsky menekankan kalau perkembangan sosial manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan budaya. Dia berkata, perkembangan kognitif, psikomotorik, mental, dan afektif pada seorang anak sangat dipengaruhi oleh sosial budaya yang dia temukan di masyarakat.
Itulah teori perkembangan kognitif anak menurut Vygotsky. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.